Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andre Kriston Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen dimana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini merah semua kondisi dari market, di mana memang ada ya something yang menyebabkan market mengalami penurunan ya, koreksi yang secara signifikan. Dan kalau kita lihat memang dari beberapa data, khususnya dari makroekonomi, di perdagangan kemarin kita dapat data tentang CPI dari Uni Eropa, di mana inflasi kelihatannya naik dari 2,2 menjadi 2,4, which is ini adalah sentimen yang negatif untuk pasar. Kemudian dari Amerika Serikat kemarin rilis data juga terkait dengan non-manufacturing PMI dan juga job opening, di mana pembukaan lapangan pekerjaan mengalami tren kenaikan. Dan tren tersebut harusnya adalah tren yang positif untuk dolar. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data lagi yang bakalan cukup penting untuk kita perhatikan. Dari Amerika Serikat, hari ini akan ada rilis data terkait dengan mortgage refinance index. Ini terkait dengan ya apa namanya? Data perumahan ya. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan data continuing jobless claim. Lalu ada data initial jobless claim dari Amerika Serikat yang sangat-sangat penting. Klaim pengangguran seringkali menjadi data yang bisa dibilang menyebabkan volatilitas yang cukup tinggi. Kemudian dilanjutkan juga dengan data crude oil inventory. Jadi data-data penting ini baru akan teman-teman dapetin mulai dari jam 7 malam nanti. Jadi waspada dengan volatilitas yang lebih besar. Sedikit review kondisi dari pergerakan US dollar jelas positif setelah melihat data kemarin ya. US dollar kembali meningkat menyebabkan ya market dari sektor berisiko seperti saham dan juga Bitcoin mengalami tekanan jual, dan bahkan Bitcoin turunnya lumayan signifikan, jebol area level penting yaitu di 100.000. Jadi fake out di 100 ribuan, dan sekarang pergerakan Bitcoin kembali turun dan mengarah ke level konsolidasinya di range harga 98.000 sampai dengan 92.000. Jadi potensial tektokan masih sideways. Hal ini diperparah dengan kondisi Bitcoin dominance yang terus mengalami kenaikan. Ya, ditunjang dengan volume yang bagus dan pergerakan smart money. Gitu. Ya, altcoin merespon negatif, merah semua. Satu doang yang hijau, Sonic yang baru listing. Kemudian ada kabar buruk juga ya dari Indonesia sendiri. Kemenkes kemarin sudah menyatakan bahwa virus baru HMPV yang memang merebak di China, dan kemarin beritanya sudah masuk ke Malaysia dan sekarang akhirnya masuk ke Indonesia juga gitu. Jadi stay safe buat teman-teman, hati-hati yang keluar berpergian, selalu jaga kesehatan ya. Kita mungkin berpotensi ya, ini belum pasti, tapi kita lihatlah seperti apa perkembangan virusnya, tetap jangan lengah, teman-teman jaga kesehatan paling penting, ya semoga tidak ada pandemi lagi seperti COVID-19 kemarin, dan menurut saya ini bisa dibilang merupakan sebuah, sinyal sih teman-teman untuk kita lebih berhati-hati. Kalau seandainya ada pandemi, apa yang akan terjadi? Kalau kita belajar dari kondisi teman-teman ketika pandemi kemarin, kira-kira akan ada ya akan ada apa namanya, lockdown ya, lockdown. Ya kayak pembatasan gitu teman-teman, di mana orang mungkin akan dikurangi, intensitas untuk keluar rumah atau PSBB kemarin, ya kan. Terus ya pemerintah, mau nggak mau memberikan stimulus. Nah, kalau hal tersebut terjadi, pemerintah memberikan stimulus, ya bisa jadi Eee, kripto masih punya harapan buat rally. Akan ada cetak duit yang lebih besar lagi pada market, bank sentral akan dipaksa untuk memangkas suku bunga secara ekstrim, mungkin akan dijadikan kembali 0,5 atau 0%. Ya kita tidak tahu pasti, tapi ya kalau dari saya sih harapannya memang masih, soft landing ya kan, inflasi turun pelan-pelan dan ya kita nggak lockdown lah, at least seperti itu. Tapi kalau, something happen, ya kita harus prepare sih, harus well prepare. Itu semoga selalu dalam keadaan baik aja buat teman-teman semuanya ya. Itu dari sentimen dari pasar. Jadi hari ini akan ada rilis data yang sangat-sangat penting juga gitu. Oh ya, dini hari tadi ada data 10-year auction tentang
obligasi jangka panjang Amerika Serikat. Yield-nya kembali dinaikkan teman-teman 4,6%. Jadi semakin menariklah orang-orang yang invest di obligasi pemerintah Amerika Serikat jangka panjang selama 10 tahun. Jadi ini bakalan menjadi sentimen yang sangat negatif untuk pasar. Ya, menaiknya yield obligasi itu sentimen negatif untuk aset-aset berisiko. Itu. Aku mau forward satu campaign datangnya dari Get.io ya. Jadi ini adalah hari ke-14 hadiah startup untuk New Year Carnival. New Year Carnival, teman-teman bisa dapetin hadiah token Sonic ya. Total price-nya adalah 10 $100 ya untuk 5 orang pemenang. Jadi masing-masing pemenang itu akan dapat $100 dengan cara mengikuti beberapa ajakan berikut atau perintah berikut. Teman-teman wajib untuk follow akun Get.io Startup dan juga Sonic SVM. Ya, retweet 3 teman kalian dengan hashtag startup 2025 Carnival. Kemudian teman-teman wajib menunjukkan bukti teman-teman sudah beli token Sonic ya di postingan tersebut. Seperti yang banyak orang-orang ini contohkan. Ada banyak contoh-contohnya teman-teman. Bukti teman-teman sudah beli gitu. Jadi akan ada 5 orang beruntung yang mendapatkan ya. Jadi buat yang tertarik langsung cek postingan dari Get Startup di Twitter. Itu. Ini ya token SVM sudah listing Sonic SVM. Oke, berita terbaru datang dari Sonic ya, listing di Upbit di Korea Selatan. Kemudian juga dari data inflow and outflow kemarin dari liquidation heatmap banyak yang kena liquid sepertinya teman-teman karena ada squeeze ya yang dilakukan sekitar 433 juta US dollar kena squeeze dari liquidity long dan lumayan itu menyiksa banyak trader yang kemarin berspekulasi terkait dengan kenaikan harga pada Bitcoin. Kemudian dari Bitcoin Spot ETF kemarin mendapatkan inflow yang sangat bagus, positif banget untuk perdagangan kemarin. Bitcoin positif, Ethereum juga positif, tapi nggak sesignifikan Bitcoin sendiri. Itu. Jadi market ini unexpected ya, mengalami penurunan yang tiba-tiba dan ini adalah impact dari beberapa sentimen data makro. Yang pertama adalah 10-year auction tadi kita sudah bahas. Kemudian juga ada data terkait dengan inflasi dari Uni Eropa yang naik, ya kan? Pembukaan lapangan pekerjaan naik, yang tentu saja positif untuk dolar. Dolar menguat, Bitcoin turun. Itu. Jadi ya hari ini juga akan ada rilis data penting. Jadi ya itu adalah kondisi dari market ya, teman-teman. Kemudian kemarin Donald Trump dalam sebuah acara juga mengatakan bahwa katanya interest rate ini saat ini dalam posisi yang terlalu tinggi dan juga inflasi masih tinggi, teman-teman. Jadi Donald Trump mengomentari ya bagaimana kondisi dari makroekonomi terkait dengan keuangan yang sebenarnya masih dalam posisi yang apa ya, bisa dibilang belum terlalu growing lah seperti itu. Donald Trump pengennya kan membatasi impor, terutama impor-impor barang mentah dan juga barang jadi ke Amerika Serikat dengan rencana menaikkan tarif pajaknya. Karena Amerika Serikat pengen didorong nih supaya lebih mengutamakan kedalaman gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu respon ya daripada market. Dan tentang kebijakan dari Federal Reserve, Donald Trump akan membiarkan maksudnya Jerome Powell menyelesaikan masa baktinya sampai nanti 2026 gitu dan tetap akan mengikuti mengikuti kondisi dari kebijakan-kebijakan dari The Fed sendiri terkait dengan ya keuangan. Karena Donald Trump ini ibaratnya punya ambisi nih, dia pengen bikin Amerika Serikat kembali menguat ya kan. Nah, tapi dari sektor The Fed-nya sendiri itu masih cenderung tidak berani menurunkan suku bunga karena dikhawatirkan inflasi dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bikin ambisi dari Trump ini agak keredam gitu. Jadi mengenai komentar inflasi yang masih tinggi dan juga interest rate yang masih tinggi itu merupakan sebuah sindiran sebenarnya oleh Donald Trump kepada Jerome Powell ya, bahwa Jerome Powell mungkin dianggap nggak bisa nih menyelesaikan masalah atau mungkin terlalu lama dalam menyelesaikan masalahnya.
Kemudian Arthur Hayes dikabarkan dalam posisi Dagon mode. Ya, ini berarti Arthur Hayes ini adalah mantan co-founder dari Bitmart ya, salah satu exchange, di mana sekarang dia sangat aktif dalam melakukan research dan juga analis dan membagikan analisanya kepada market. Dia melihat bahwa akan ada crypto market rally, artinya altcoin market rally yang akan berada pada puncaknya di bulan Maret. Ini prediksi beliau ya. Itu dan beliau melihat bahwa akan ada potensi untuk The Fed akan injek katanya dana sampai 600 billion. Entah itu dalam skenario apapun, kita tidak tahu secara pasti apakah akan ada hard landing, akan ada pandemi ya yang tiba-tiba membuat bank sentral harus menurunkan suku bunga, ya kita nggak tahu itu teman-teman. Tapi yang pasti dari Arthur Hayes sendiri itu melihat bahwa kita akan mencapai puncaknya di bulan Maret dan dia berada dalam posisi yang bullish pada market altcoin ya, dan dia sudah melihat atau ya mengantisipasi kemungkinan kenaikan dengan melakukan adopsi beberapa aset kripto altcoin yang dianggapnya positif. Ya, dia sudah membeli Bayo, Vita, kemudian ATH, Grow, PSC, kemudian CRYO, dan juga Neuron. Proyek-proyek dari sektor decentralized science. Ini bukan rekomendasi, dan kalau teman-teman ikutin, resiko tanggung sendiri. Gitu. Tapi ini yang dilakukan oleh Arthur Hayes yang dibagikan. Itu apakah dia berbohong atau enggak, kita nggak tahu ya teman-teman. Kita semua murni lihat dari berita. Kemudian, bursa kripto berbasiskan di Hong Kong, Heskey memperoleh lisensi dari Irlandia. Ya, ini berita yang bagus untuk perkembangan dari Heskey yang nampaknya udah mulai memberikan layanan kripto ke wilayah dari Uni Eropa, which is ini adalah Irlandia. Kemudian dari berita yang lain adalah Ripple and Chainlink berpartner untuk pengembangan dari RLUSD stablecoin adoption yang lebih luas. Ini adalah kolaborasi yang bagus dari Ripple dan Chainlink. Ripple USD setelah di listing ternyata mendapatkan adopsi yang sangat bagus ya pada market. Secara market cap itu terus mengalami kenaikan atau growing. Jadi ini bagus untuk Ripple, project dari Ripple. Lalu berita yang lain datang dari Ceko ya, Ceko National Chase National Bank. Gubernur itu mengatakan kedepannya akan menjadikan Bitcoin sebagai futures reserve strategy. Wow, ini berita yang bakalan sangat-sangat besar sih teman-teman. Karena kita tahu Ceko sendiri adalah tax haven, di mana kabarnya kalau orang mau nyimpen duit, ya kan, simpan di Republik Ceko. Dan juga Swiss juga ya, Swiss juga salah satunya. Nah, Ceko ini salah satu nih negara yang bisa dibilang menjadi tempat penyimpanan juga. Gitu, selain ada Swiss, kemudian Cayman Island, Bermuda. Ya itu teman-teman. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda kalau Bitcoin akan diadopsi sangat masif oleh perbankan dan juga institusi besar dari wilayah selain Amerika Serikat. Kemudian juga ada Kanada PM ya, Prime Minister atau Perdana Menteri. Kandidat terdepan Prime Minister dari Kanada pernah berjanji menjadikan negaranya sebagai ibu kota kripto. Waduh, ini sebuah apa ya namanya, sebuah eh ciri-ciri nih teman-teman, ciri-ciri Bitcoin. Bitcoin akan menjadi salah satu aset yang sangat-sangat besar adopsinya. Jadi teman-teman yang saat ini pegang altcoin dan tahu kenyataan bahwa Bitcoin yang paling dipilih, teman-teman tahu ya kalau nanti cuan harus balik kemana gitu. Gemini dikabarkan akan siap untuk membayar sekitar 5 juta US dollar ya untuk untuk menyelesaikan kasusnya dengan CFTC. Itu jadi Gemini adalah salah satu exchange yang teregulasi di Amerika Serikat dan kabarnya siap untuk membayar penalti tersebut. Oke, dia melakukan kesalahan pelanggaran ya. Indonesia juga resmi masuk anggota BRICS, teman-teman. Jadi Indonesia secara resmi bergabung pada anggota BRICS, kelompok kerjasama dengan negara-negara berkembang lainnya, termasuk di dalamnya adalah Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan juga Afrika Selatan.
Jadi negara BRICS ini memang bertujuan untuk mengurangi dominasi dari dolar. Ya kan dolar sangat-sangat kuat, sangat-sangat powerful dan negara-negara banyak yang mencoba untuk keluar dari dominasi dari Amerika Serikat tersebut dengan membuat satu persekutuan baru. Tuh. Ya ini mirip lah seperti United Nation ya. Bukan United Nation tapi Uni Eropa. Mirip seperti Uni Eropa di mana negara-negara Eropa pengen untuk berdaulat gitu. Jadi mereka bikin euro. Ya kan, bridge ini juga kurang lebih sama. Cuman ini jangkauannya terpecah-pecah nih. Negara-negara tersebut terpecah-pecah di berbagai wilayah ya, nggak di dalam satu benua. Lalu gimana pada Bitcoin? Waduh, ini Bitcoin anjlok ya, parah. Ada false breakout atau fake out ya pada pergerakan Bitcoin di kisaran level 100.000 dan saat ini posisi Bitcoin masih dalam posisi mencari level terendahnya. Dari volume perdagangan signifikan banget kenaikannya dengan smart money yang cenderung turun. Bitcoin mengarah ke area 92.000 secara jangka pendek. Apa impact dari penurunan tersebut? Nah, sebenarnya kita belum valid. Artinya kita belum dapat konfirmasi closing untuk daily time frame. Tapi kalau kelihatannya pergerakan Bitcoin yang seperti ini berarti tekanan jual masih cukup signifikan ya. Ya, meskipun secara jangka pendek. Itu. Jadi kalau seandainya Bitcoin closing di bawah dari level 100.000, maka kita bisa melihat pergerakan fake ini akan berdampak pada pembatalan kenaikan Bitcoin ke kisaran 108.000 secara jangka pendek. Tuh, jadi kemarin kita sudah bahas potensial Bitcoin membentuk Adam and Eve pattern ya. Breakout, closing di atas, tapi hari ini justru malah fake. Teman-teman malah kena tekanan jual yang signifikan. Berarti buyer belum siap nih, belum siap. Justru seller mengambil alih. Dan menurut saya ini bisa menjadi sentimen lanjutan sih untuk fase sideways yang cukup panjang di range ini ya. Gitu. Jadi Bitcoin overall outlook saya masih flat sideways. Gitu. Dan semua itu parah karena Bitcoin dominance justru malah naik. Beberapa altcoin juga disayangkan yang sudah breakout kayak Litecoin kemarin sudah breakout and then balik lagi turun. Kemudian dari beberapa project WLD juga mendapatkan tekanan jual yang sangat signifikan di perdagangan kemarin. Fed AI juga sama kurang lebih. Ya mayoritas altcoin kemarin koreksi parah sih. Teman-teman, Bitcoin belum berhenti ya untuk turun. Tekanan jual masih ada dan ya possibility masih bisa koreksi sih. Dari daily time frame negatif, dari time frame 1 jam pun kalau kalian perhatikan ini tekanan jualnya masih sangat-sangat banyak gitu. Jadi ya tunggulah kapan Bitcoin bisa stop untuk turun. Mungkin hari ini, tapi mungkin Bitcoin bisa berpotensi menuju ke 95.000 dulu ya secara jangka pendek. Teman-teman, dengan support kuat itu baru ada di kisaran level 92.000, 91.000-an. Gitu. Jadi untuk saat ini ya koreksi dulu lah teman-teman. Turun lagi untuk Bitcoin sampai kita melihat ya kemana Bitcoin ini bakalan stop berhenti untuk turun sampai di level mana seperti itu. Ya gitu aja teman-teman, market drama lagi. Semoga dramanya nggak lama. Semoga ini adalah masih dalam jalur track bullish ya untuk pasar. Dilihat tadi beberapa analis juga, saya rasa pergerakan jangka pendek ini possibility cuma jangka pendek. Ya semoga demikian. Oke gitu aja pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga ya di Telegram. Bagi teman-teman yang punya akun Telegram yang pengen untuk join, teman-teman bisa langsung cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Itu jadi sekian aja, akhir kata saya Andre, makasih.